ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND berkomitmen ya menata pasar Bogawani di Kota ND menjadi lebih baik, dan salah satu cara yang digunakan adalah akan dibuatkan kartu anggota bagi pedagang pasar. Nah, apa tujuan dari dibuatkannya kartu anggota dan bagaimana cara mendapatkan kartu anggota tersebut, pendengar? Dan nanti juga kami akan update ya terkait dengan pasar Bogawani, ini persiapannya seperti apa jelang kunjungan Presiden ke Kabupaten ND ya, dan salah satu agendanya adalah akan mengunjungi pasar Bogawani. Dan pendengar, bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND Muhammad Syahrir, kita akan ngobrol pagi hari ini. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Selamat pagi. Pak Kadis, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat, salam Ibu. tangguh Pak Kadis. Dengan Leli Kara. Selamat pagi Ibu Leli, selamat pagi RRI ND, selamat pagi pemirsa RRI ND. Salam sehat, salam Pancasila. Salam Pancasila. Ini semangat sekali nih Pak Kadis ya, jelang kunjungan Presiden Republik Indonesia 1 Juni 2022 nanti di Kabupaten ND, begitu Pak Kadis ya. Baik. Ya, betul sekali. Pak Kadis, ini informasi yang kami dapatkan bahwa Perdagin ini berencana akan aktifkan atau akan buatkan kartu anggota bagi penjual di pasar Bogawani. Nah, mungkin bisa disampaikan apa sih sebenarnya fungsi dan kegunaan dari kartu tersebut Pak Kadis? Baik, keterkaitan dengan kartu bagi pedagang di pasar Bogawani, di sini kan selama ini saya melihat dari kategori pedagang yang ada di pasar itu, tidak hanya pasar Bogawani, pasar Lona maupun pasar lain, ada beberapa kategori, yaitu pedagang tetap, pedagang musiman, dengan pedagang sesaat. Nah, mungkin berkaitan ini dengan pedagang tetap itu mereka rutinitas melakukan usaha dagangnya di pasar Bogawani. Nah, kalau mungkin pedagang musiman mungkin pada saat-saat Lebaran, Natal, hari-hari raya, hari Paskah, tahun ajaran baru, sering ada pedagang musiman situ. Nah, juga yang terakhirnya ada pedagang sesaat. Pedagang sesaat ini saya melihat mungkin ada pelaku-pelaku usaha dagang di pasar Bogawani, mungkin pada hari itu mereka dapat 1 genggam bunga pepaya, mereka jual. Tinggal 2-3 hari tidak ada lagi. Mereka mungkin dapat 1-2 gelas Lombok ya, mereka jual di pasar. Sehingga pada saat penataan terkait dengan pedagang itu kami mengalami kesulitan, sehingga tidak ada pedagang tetap. Nah, oke, kalau pedagang musiman kita bisa tahu, mungkin pada musim-musim tertentu mereka akan menjual seperti itu. Nah, tapi pedagang saat ini yang sulit kami pantau. Nah, dengan melihat situasi seperti ini, kami mengambil langkah, mungkin bisa diciptakan kartu pedagang. Nah, sehingga mereka itu kita dibagikan kepada para pedagang, dan sehingga kartu pedagang itu mereka juga sudah bisa tahu, oh ini pedagang, sesama pedagang mereka sudah tahu, oh ini orang selama ini bagi pedagang tetap di pasar Bogawani, mungkin ini pedagang saat. Nah, dari pedagang saat ini mereka menjajakannya barang dagang mereka di luar lapak-lapak yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, sehingga itu tidak terjadi ini kendala. Makanya pedagang yang sudah menempati lapak karena bisa dia keluar lagi karena melihat pedagang sesaat yang menjajakan barang dagangannya di luar lapak yang ditentukan oleh pemerintah seperti itu. Oke, baik. Berarti Pak Kadis, ini kartu ini sebenarnya dibuatkan untuk pedagang yang dengan kategori tetap saja kah, atau semua kategori ini akan disiapkan? Terkait dengan kartu ini, mungkin kami bisa siapkan untuk tahap awalnya itu untuk pedagang tetap. Nah, mungkin berkelanjutannya juga itu kami bisa menjual dan membagikan kepada para pedagang musiman nanti pada saat musimnya, dan juga tidak untuk kemungkinan untuk pedagang yang tidak tetap, itu pedagang sesaat. Sehingga kita mengajak mereka supaya mereka bisa sama-sama menata keberadaan pasar di Bogawani begitu. Nah, tujuan ini hanya untuk mengatur agar pasar itu tertib begitu Pak Kadis ya? Ya, selain itu untuk mengatur pasar tertib, juga sama-sama kita saling menjaga misalnya dari sisi kebersihan, keamanan, dan kenyamanan pasar seperti itu. Karena saya melihat pasar ini adalah bukan milik pemerintah saja. Pasar ini adalah aset kita bersama, milik masyarakat Kabupaten ND, itu kita semua.
Berarti untuk sebagai awal ini akan dibuatkan untuk pedagang dengan kategori tetap dulu ini Pak Kadis ya? Iya, betul sekali. Aha. Nah, apakah ada persyaratan-persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pedagang tetap ini untuk mendapatkan kartu kartu anggota? Oke, terkaitan dengan untuk kesiapan ini, Mhm. kartu anggota untuk pedagang tetap ini tidak ada persyaratan khusus. Tapi kami sudah mengantongi data-data jumlah pedagang tetap yang ada di Pasar Bogowani. Dan sekarang juga kami juga mau menjajaki kelanjutannya pedagang-pedagang yang musiman dengan pedagang-pedagang yang tidak tetap, tapi tetap kami mendata. Karena ini adalah warga masyarakat Kabupaten Ende yang melakukan pelaku usaha di pasar. Jadi semua kami data begitu. Oke, apakah ini hanya berlaku untuk Pasar Bogowani saja kah atau untuk pasar-pasar lainnya juga ini, Wolowona dan juga Pasar Potulando, Pak Kadis? Ya, untuk tahap awalnya coba kami di Pasar Bogowani dulu. Nah, kita step by step seperti itu. Setelah Pasar Bogowani kami bisa melanjutkan di Pasar Wolowona dan juga Pasar Bogowani dan Pasar Potulando. Gitu. Dan rencananya akan berapa banyak kartu yang disiapkan ini untuk diberikan kepada para anggota ini, pelaku pasar begitu, penjual? Nah, sesuai dengan pendataan kami, yang kami data dengan pedagang yang ada saat ini sebanyak 780 orang. 780 orang ya. Dan apakah ini akan dibagikan secara cuma-cuma begitu Pak Kadis? Ya, untuk kartu pedagang ini akan kami lakukan bagi secara cuma-cuma. Dan untuk mendapatkan kartu ini dari pihak Dinas Perdagangan Perindustrian akan melakukan kerjasama dengan BUMN yang ada di Kabupaten Ende ini untuk memfasilitasi kartu anggota tersebut. Apakah kartu anggota ini akan menguatkan para penjual begitu Pak Kadis? Ya, saya rasa terkait dengan ini sangat menguatkan keberadaan pedagang yang ada di Pasar Bogowani itu. Sehingga mereka yang berjual itu mereka identitas seperti itu. Jadi itu juga untuk memudahkan kami terkait dengan pendataan dan penataan seperti itu. Berarti ini pedagang-pedagang tetap ini akan menempati lapak-lapak yang sudah disediakan begitu ya? Untuk sementara tahap awalnya adalah untuk para pedagang dengan kategori tetap. Sementara untuk musiman dan sesaat nanti akan diberlakukan kemudian begitu ya Pak Kadis. Nah ini bagaimana nantinya ketika ada petugas begitu ya untuk membedakan pedagang tetap dan musiman dan juga sesaat ini Pak Kadis? Iya, kalau untuk membedakan itu petugas memang selama ini kan ada petugas di pasar. Nah, mereka juga sudah sekian lama bekerja di pasar seperti itu. Jadi mereka tahu ada yang pedagang tetap dan ada yang pedagang tidak tetap dan pedagang musiman. Mengapa? Karena ada pedagang tetap dengan pedagang musiman bisa dibedakan karena dalam keseharian itu mereka sudah bersama-sama dengan para pedagang-pedagang tersebut. Dan selanjutnya pedagang yang kita sudah relokasikan, kita akan menempati los-los yang sudah disiapkan. Nah, itu di situ bisa kita ketahuan. Nah, dari pedagang yang dia datang tidak menempati yang los di situ bisa ketahuan. Seperti itu. Dan juga akan sediakan tempat khusus bagi pedagang dengan kategori musiman dan jasa saat ini Pak Kadis. Ya, kita ini tetap berupaya kan dari instansi terkait untuk pedagang musiman itu pasti pada saat musimnya kita akan siapkan buat teman-teman yang pelaku pedagang musiman tersebut. Rencananya kapan akan diberlakukan ini Pak Kadis? Keterkaitan dengan pemberlakuannya itu kita upayakan selama ini kita sudah melakukan persuasi dengan teman-teman para pedagang yang ada di Pasar Bogowani. Dan mulai hari ini, besok dan seterusnya kita coba sudah mulai melakukan penatan tersebut. Baik, apakah kartu ini harus dibawa oleh anggotanya ini setiap hari begitu ketika akan menjual begitu mereka wajib menunjukkan kartu tersebut kepada para petugas yang bertugas saat itu? Ya, kalau berkaitan kartu anggota itu namanya kartu anggota bisa dibawa tiap hari. Seperti itu. Dan itu kan punya tujuan juga untuk memudahkan para petugas pada saat melakukan untuk mengukur cek di lapangan. Oke, baik Pak Kadis. Pak Kadis ini terkait dengan ini ya kunjungan Joko Widodo Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Ende dalam rangka peringatan secara nasional di Ende ya untuk perayaan
Hari lahir Pancasila 1 Juni 2022 nanti. Dan rencananya ini menurut schedule ya bahwa Presiden akan mengunjungi salah satu pasar di Kota Ende dan yang akan dikunjungi adalah Pasar Bogawani. Nah, bagaimana persiapannya ini Pak Kadis jelang kunjungan Pak Jokowi? Ini berkait dengan kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia yang salah satu titiknya di Pasar Bogawani. Ya. Nah, kami sudah beberapa hari ini, bahkan sebelumnya setelah Hari Raya Lebaran, kami sudah melakukan penataan pelan-pelan di pasar. Mungkin yang selama ini tercecer, kami mulai merelokasikan pelan-pelan. Nah, menyertai penataan para pedagang, kebersihan, dan keamanan, serta peningkatan-peningkatan yang ada di pasar tersebut. Oke, apakah ada yang disiapkan khusus begitu jelang kunjungan Pak Jokowi, Pak Kadis? Saya rasa kegiatan di pasar itu untuk berkaitan dengan kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia itu, kami tidak melakukan persiapan khusus. Dan sementara karena ini adalah hal yang rutinitas di pasar, terjadi jual beli di pasar begitu dan itu memang rutinitas. Jadi tidak perlu dipersiapkan ini hal-hal yang khusus. Intinya pasar sudah memenuhi kriteria kebersihan, keamanan dan kenyamanan, serta para pelaku usaha penjual maupun pembeli sudah merasa humanis yang mereka berada di pasar. Oke, baik. Ini berarti tidak ada waktu ya untuk berdiskusi begitu dengan para pedagang begitu Pak Syahrir. Disiapkan waktu khusus atau tempat khusus untuk berdiskusi dengan perwakilan-perwakilan dari pedagang begitu. Apakah ada seperti itu? Nah, keterkaitan dari ini untuk diskusi khusus dengan para pedagang bersama Bapak Presiden Republik Indonesia, ya sampai dengan saat ini kami belum tahu. Mungkin secara alamiah saja pada saat beliau melakukan kunjungan ke pasar untuk melakukan jual beli, mungkin pada saat itu juga mungkin bisa dilakukan diskusi-diskusi khusus dengan para pelaku pedagang di Pasar Bogawani mungkin. Seperti itu. Ngobrol santai begitu, ngobrol ringan begitu Pak Kadis ya? Iya, mungkin seperti itu. Oke. Baik Pak Kadis, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Sukses untuk semua perencanaan ya yang sudah disiapkan oleh Pak Kadis bersama teman-teman di Perdagin begitu ya untuk membuatkan kartu anggota ya bagi para pelaku pasar di Pasar Bogawani ini sebagai tahap awal ya dan nantinya akan berlanjut ke pasar-pasar lainnya yang ada di Kota Ende. Terima kasih Pak Kadis, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, terima kasih Ibu Leli, selamat pagi pemirsa RRI di Ende, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, salam Pancasila.